Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan video terbaru dari channel Taufik Adiatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali channel YouTube Taufik Adiatma. Di video kali ini kita masih di klinik finansial dan sekarang sudah part ke-6. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai apa itu investasi. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti klinik finansial part 1 hingga part ke-5 sudah sering saya singgung mengenai apa itu investasi, dan video kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi. Mengapa saya banyak sekali membahas mengenai masalah keuangan akhir-akhir ini? Karena kita sedang berada di fase ekonomi yang sedang tidak baik, dan juga kebanyakan dari teman-teman juga selama work from home ini juga ada yang mengalami PHK seperti itu, yang menyebabkan perlunya ada literasi keuangan yang baik, dikarenakan juga sebagian besar pekerja di Indonesia belum memahami apa itu pengaturan keuangan, bagaimana cara mengatur keuangan yang baik, dan juga bagaimana cara menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti misalnya ada PHK atau pengurangan gaji yang dialami selama masa pandemi ini, yang menyebabkan ketidaksiapan dari teman-teman dikarenakan tidak melek atau tidak paham mengenai apa itu finansial. Nah, banyak juga berita-berita yang mengatakan bahwa PNS itu juga mengalami masalah keuangan, terutama adanya hutang yang bisa dialami seorang PNS hingga dia pensiun. Selain itu juga banyak berita lain juga mengatakan bahwa ada 90% PNS di satu provinsi itu juga mempunyai banyak hutang di bank, baik itu hutang yang sifatnya konsumtif ataupun hutang-hutang yang lain. Nah, beberapa juga berita yang baru-baru ini keluar mengatakan bahwa sekitar 1,6 juta PNS administrasi itu bakal terjadi pengurangan. Tentunya ini berita yang juga sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama bagi PNS, karena mungkin beberapa stigma yang muncul di masyarakat bahwa PNS itu merupakan pekerjaan yang nyaman, kemudian resikonya minimal dan terhindar dari PHK, serta pendapatan rutin yang muncul atau yang didapatkan per bulan. Nah, dengan adanya berita ini juga memberikan sebuah pemikiran atau ketakutan seperti itu, adanya pengurangan yang akan terjadi pada PNS yang bisa mengalami pemecatan. Nah, ini tentunya harus menjadi persiapan bagi teman-teman, terutama PNS juga, agar bisa lebih paham finansial, terutama juga masalah hutang tadi yang kita lihat di berita-berita sebelumnya, agar tidak terjebak dalam hal tersebut, serta juga bisa mempunyai persiapan dalam menghadapi kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan tadi. Nah, mengapa investasi itu penting? Jadi investasi itu merupakan sebuah usaha yang dapat dilakukan sebagai jalan untuk mencapai sebuah tujuan di masa depan dengan cara menanamkan aset ataupun dana pada alat investasi dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih di masa depan. Sehingga tadi misalnya saja teman-teman memerlukan biaya yang sifatnya besar yang tidak bisa dipenuhi saat itu juga. Contohnya saja seperti biaya sekolah anak, dana pensiun, kemudian untuk haji atau umroh, membangun rumah, membeli mobil, dan lain sebagainya. Tentunya kalau memilih melalui hutang, biasanya akan lebih memberatkan dibanding dengan kita melakukan investasi. Nah, dalam investasi tersebut apa saja yang harus menjadi kunci utama agar investasi kita berhasil? Yang pertama tentunya seperti biasa adalah komitmen, karena jika tidak ada komitmen tentunya sebuah tujuan yang akan kita capai tersebut tidak akan berhasil. Kemudian yang kedua, kita melihat tujuan investasi kita. Apa yang akan kita dapatkan atau yang ingin kita harapkan dari investasi tersebut? Misalnya saja tadi seperti dana sekolah anak, atau misalnya kemudian untuk membeli rumah atau membeli mobil, atau hal-hal yang lain yang kita perlukan yang dananya tidak bisa kita langsung keluarkan atau kita siapkan saat itu juga. Kemudian yang ketiga adalah yang kita lakukan menghitung jumlah yang ingin kita capai. Misalnya saja keperluan untuk sekolah anak. Misalnya kita lihat pada zaman sekarang ini untuk sekolah anak, misalnya saja untuk kuliah,
Itu keperluannya dari awal hingga selesai adalah 300 juta. Nah, teman-teman bisa melihat eh, kalkulator investasi yang sudah saya buat berikut ini untuk menghitung bagaimana cara mengumpulkan uang yang bisa kita sisihkan setiap bulannya dalam mencapai jumlah yang kita inginkan tadi. Misalnya saja teman-teman ingin mempunyai sebuah investasi yang tujuannya adalah untuk dana sekolah anak atau dana kuliah anak misalnya. Teman-teman bisa menghitung mulai sekarang misalnya saja keperluan kuliah dari awal hingga selesai itu misalnya saja sekitar 300 juta. Kita bisa isikan di target dana investasi yang kita inginkan ini adalah 300 juta. Kemudian kita lihat untuk inflasi per tahun itu seberapa. Kalau berdasarkan data BPS yang dikeluarkan terakhir di tahun 2020 mengatakan bahwa inflasi yang terjadi setiap tahunnya itu antara kisaran 4 sampai dengan 5%. Kita bisa isikan di sini 4%. Kemudian dana yang kita miliki atau uang yang kita miliki sekarang sebagai awal untuk investasi tersebut adalah misalnya saja sekitar 20 juta. Kita bisa isikan angkanya di sini 20 juta dengan jangka waktu investasi yang kita harapkan dari mulai si anak lahir hingga kuliah mungkin sekitar 17 tahun. Karena awal masuk kuliah pada anak biasanya sekitar umur 17 tahun selesai SMA. Kemudian dengan asumsi tingkat pertumbuhan investasi atau instrumen investasi yang kita pakai itu misalnya saja menghasilkan bagi hasil atau bunga sekitar 4 sampai dengan 5% atau lebih. Misalnya saja kita menggunakan pertumbuhan investasi dari saham. Saham itu bisa sekitar 10 sampai dengan 15%. Kita isikan 10% di sini. Kemudian kita langsung klik hitung. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya di sini bahwa untuk target dana investasi kita yang awalnya sekitar 300 juta itu apabila menghitung 17 tahun ke depan dengan tingkat inflasinya 4% per tahun, maka 300 juta yang sekarang itu nilainya akan sama di 17 tahun kemudian adalah 584 juta. Sedangkan nilai dari dana awal yang kita tanamkan tadi 20 juta untuk 17 tahun ke depan itu akan menjadi 101 juta. Jadi kekurangan dananya adalah sekitar 483 juta. Dan jika kita menyisihkan dana per bulan dengan tingkat pertumbuhan investasi kita tadi sekitar 10%, yang kita perlukan dananya adalah sekitar 907.000. Jadi setiap bulan kita harus menyisihkan 907.000 tadi untuk dimasukkan ke dalam instrumen investasi yang kita pakai untuk mencapai dari nilai investasi 300 atau nilai dana yang kita inginkan di dana pendidikan anak tadi. Nah, kemudian kita bisa ganti juga, misalnya kita keperluannya adalah untuk dana pensiun misalnya. Misalnya saja kita perlu dana pensiun itu dalam per bulan misalnya penghasilan kita adalah 5 juta. Tentunya setiap bulan apabila kita pensiun, tentunya kita masih mengharapkan bahwa nilai pengeluaran atau nilai uang kita setiap bulannya yang kita keluarkan itu sekitar 5 juta. Kita kalikan saja misalnya 5 juta dikali dengan 12 adalah 60 juta. Jadi setahun kita perlu 60 juta. Misalnya saya kita pensiun di umur 20 tahun, kemudian hidup sampai 80 tahun menjadi 20 tahun. Jadi kita kalikan tadi 60 juta dikali dengan 20 tahun. Maka keperluannya adalah sekitar 1 miliar 200 juta. Ini adalah nilai uang yang kita perlukan apabila kita ingin pensiun dalam waktu 20 tahun. Dengan tingkat inflasinya kita sesuaikan 4%. Kemudian dana awal yang tersedia sekarang adalah 20 juta. Misalnya jangka waktu investasinya berapa lama? Dari kita umur sekarang misalnya sampai dengan pensiun nanti umur 20, anggap saja umur sekarang adalah 30. Maka kita memerlukan jangka waktunya sekitar 30 tahun. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan investasi kita adalah sekitar 10% per tahun. Maka kita bisa hitung keperluan dana kita untuk 30 tahun mendatang untuk pensiun dari yang 1 miliar 200 juta menjadi 3 miliar 800 juta. Dimana simpanan dana awal kita yang 20 juta tadi dalam 17 tahun ke depan apabila dengan tingkat pertumbuhan investasinya 10% maka menjadi 348 juta. Jadi kita memiliki kekurangan dana sekitar 3 miliar 540 juta.
Maka yang kita harus sisihkan setiap bulannya apabila kita ingin mencapai target 3.800.000.000 ini adalah sekitar 1.500.000 setiap bulannya. Jadi semakin cepat kita berinvestasi, maka akan semakin ringan pula kita mengumpulkan atau menyisihkan uang per bulannya agar bisa tercapai dari nilai target investasi kita tadi. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan jumlah yang kita bisa sisihkan setiap bulannya untuk mencapai investasi tadi, kemudian yang keempat adalah kita melihat kemampuan keuangan kita, di mana kita menyesuaikan dengan jumlah gaji yang kita dapatkan per bulan dengan dana yang harus kita sisihkan. Teman-teman bisa melihat kembali video pengaturan keuangan yang saya buat sebelumnya agar teman-teman bisa mengatur dari pendapatan bulanan dengan pengeluaran bulanan dengan lebih baik lagi sehingga tidak mengganggu pos-pos yang lain. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus belajar dan memahami apa saja resiko ataupun alat investasi yang teman-teman pilih. Karena jika kita memilih suatu alat investasi, kita harus memahami secara baik dan memahami secara benar alat investasi yang kita gunakan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi kita. Nah, apa saja keuntungan dari investasi itu? Manfaat dari investasi yang pertama adalah nilai aset dan kekayaan yang kita miliki tersebut akan meningkat, jadi tidak akan tergerus. Yang kedua, bisa bebas secara finansial atau merdeka dalam hal keuangan. Jadi apabila kita sudah bisa memenuhi kebutuhan di masa depan kita tadi, kita tidak perlu bingung lagi pada saat kita memerlukan dana tersebut. Kemudian yang ketiga, terhindar dari inflasi. Inflasi di sini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya adalah pertambahan nilai dari suatu barang dan juga terhindar dari yang namanya hutang. Yang keempat, untuk persiapan tujuan masa depan itu lebih matang karena kita sudah mempersiapkan hal tersebut sebelumnya. Dan yang kelima adalah adanya diversifikasi atau membagi pendapatan kita tadi di pos-pos yang berbeda sehingga apabila terjadi suatu masalah di satu pos, kita tidak akan kehilangan atau loss dari keuangan kita tadi secara full, jadi bisa terbagi lagi. Nah, dalam sebuah investasi teman-teman tentu harus tetap mempelajari investasi yang kita ambil atau alat investasi yang kita gunakan dan memahami resikonya. Ada pernyataan bahwa semakin tinggi resiko dari investasi yang kita ambil, maka akan semakin tinggi juga pendapatannya. Semakin rendah dari investasi yang kita ambil, maka juga semakin rendah dari pendapatannya. Itu sudah menjadi sebuah ketetapan dalam investasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan bahwa instrumen atau alat investasi kita gunakan tadi itu dijamin oleh OJK atau terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan atau dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan agar kita tidak tertipu dari investasi bodong karena banyak berita yang muncul juga untuk investasi tersebut mengalami masalah karena investasi tersebut adalah investasi bodong. Nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu investasi bodong di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk komen di bawah juga bagi teman-teman. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, insya Allah akan saya balas.